Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Puji Rohani. Gimana kabarnya hari ini? Ya, saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan saya harap kalian tetap bersemangat walaupun kalian sedang belajar dari rumah ya. Selama masa pandemi ini, Bu harap anak-anak bisa menjaga diri dengan menerapkan protokol kesehatan ya. Tetap semangat dalam belajarnya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan tentang materi tentang bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, kalian kan sudah tidak asing lagi apa itu media sosial ya. Tujuan umum pembelajaran kita pada hari ini diharapkan nantinya peserta didik atau konseli mampu menggunakan media sosial dengan bijak ya. Nah, tujuan khusus dari pembelajaran kita kali ini diharapkan nanti kalian mampu menganalisis pengaruh media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, diharapkan nanti konseli mampu mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari media sosial pada remaja. Nah, yang ketiga, konseli mampu menerapkan perilaku yang bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, sekarang kita bahas dulu satu apa itu pengertian media sosial ya. Kalian pasti sering mendengar apa itu media sosial ya. Jadi media sosial itu sebuah media untuk bersosialisasi atau satu sama lain dan dilakukan secara online ya. Yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, itu pengertian dari media sosial. Nah, sekarang macam-macam media sosial yang sering digunakan oleh remaja. Itu apa saja? Yang pertama, WhatsApp, kemudian TikTok, ada juga YouTube, kemudian Facebook, Line, Instagram, dan juga Messenger. Nah, kira-kira kalian biasanya lebih sering menggunakan media sosial yang mana? Ayo. Nah, itu tadi macam media sosial yang sering digunakan oleh remaja. Nah, sekarang kita mempelajari pengaruh media sosial pada kehidupan. Apa saja ya kira-kira? Nah, waktu istirahat. Nah, jadi waktu istirahat itu juga dipengaruhi oleh media sosial. Ketika kita itu sering bermain media sosial, pasti waktu istirahat kita itu tersita. Biasanya kita lebih fokus untuk bermain medsos seperti itu. Kadang lupa waktu untuk istirahat, kadang lupa tidur juga. Nah, yang berikutnya kecanduan. Nah, media sosial itu juga bisa memberikan kita dampak kecanduan ya. Jadi kalau kita sehari saja nggak pegang HP, kita pasti akan merasa bosan, kita bingung harus melakukan apa, kita nggak betah. Nah, itu berarti kita sudah kecanduan media sosial. Yang berikutnya itu kepercayaan diri. Nah, jadi media sosial itu juga mempengaruhi percaya diri kita. Kadang kita kalau mempunyai HP yang canggih, kemudian kita memiliki akun-akun media sosial seperti WhatsApp, Line, dan sebagainya, itu pasti kita rasa percaya dirinya itu akan lebih muncul. Nah, yang berikutnya, media sosial juga mempengaruhi tentang diri kita. Kita akan merasa kesepian. Nah, kadang kan kita sudah terlalu fokus terhadap HP kita. Jadi kita kadang malah merasa kesepian. Jadi kita lebih cenderung menyendiri.
tidak bersosialisasi dengan teman-teman kita. Nah, sekarang dampak positif menggunakan media sosial pada remaja. Kira-kira apa saja ya? Nah, sosial media itu juga bisa sebagai media untuk mencari, memperluas, mempererat jaringan pertemanan. Nah, dari sosial media itu kita bisa memperluas jaringan pertemanan kita, atau mungkin dengan mencari saudara-saudara kita yang jauh, yang tadinya kehilangan kontak, akhirnya kita bisa mencari dan menjalin hubungan baik dengan saudara atau teman dan kerabat lainnya. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, dengan menggunakan media sosial, kita juga bisa mendapatkan informasi dan pembelajaran. Nah, apalagi sekarang ini lagi masa pandemi ya, jadi kita belajar dari rumah, kita bisa mendapatkan informasi dan pembelajaran melalui sosial media ya. Nah, sekarang dampak positif menggunakan media sosial yang ketiga adalah bisnis online ya. Jadi media sosial itu bisa digunakan sebagai bisnis online. Nah, yang keempat juga sebagai hiburan. Jadi media sosial itu digunakan para remaja itu sebagai hiburan. Nah, tadi kita sudah mempelajari dampak positif menggunakan media sosial pada remaja. Sekarang dampak negatif menggunakan medsos pada remaja itu apa saja ya? Nah, yang pertama itu gangguan kesehatan. Kenapa kesehatan kita bisa terganggu karena media sosial? Ya kadang kita itu lupa waktu, kita lupa istirahat. Jadi kadang kita merasa pusing karena kita terlalu lelah melihat media sosial. Kita terlalu sibuk dengan media sosial kita, sambil tiduran, sambil apa, kita selalu menggunakan media sosial tanpa kenal waktu. Jadi kita bisa pusing, kemudian kita susah tidur seperti itu gitu. Nah, yang berikutnya kita juga akan cenderung terpapar hoax atau berita yang belum benar keberadaannya. Nah, yang ketiga, kita pasti akan lebih malas belajar ya. Siapa yang biasanya ketika sudah asik main HP, kita jadi lupa belajar. Malah kita kadang malas. Jadi kita lebih cenderung membuka media sosialnya itu yang hanya sebagai hiburan saja, tapi tidak membuka di bagian yang tentang pembelajaran. Nah, yang kelima itu bullying. Jadi biasanya di media sosial itu di kalangan remaja itu digunakan untuk membuli temannya. Jadi itu dampak negatif menggunakan media sosial ya. Tapi Ibu harap di SMK Negeri 1 Gemusu ini tidak ada yang seperti itu kan media sosial. Nah, sekarang dampak negatif yang terakhir itu adalah antisosial. Jadi biasanya kalau kita itu sering menggunakan HP, kadang kita itu lupa dengan teman sekitar kita ya. Kadang kita tidak mengajak ngobrol teman kita, malah kita asik sendiri dengan HP kita ya. Kadang kita di tempat umum pun seperti itu. Atau mungkin dengan keluarga di rumah, dengan bapak ibu atau mungkin saudara, kita duduk bareng, harusnya kita ngobrol, malah kita itu asik dengan HP kita. Nah, itulah dampak negatif dari kita terlalu sering menggunakan media sosial. Nah, dalam menggunakan media sosial, sebelum kita melakukan sesuatu, jadi kita harus berpikir dahulu. Kira-kira, apakah itu benar ya? Kira-kira, kemudian apakah itu baik dan apakah itu bermanfaat untuk kita ataupun untuk orang lain ya. Kita itu ingin membuka sesuatu atau memposting sesuatu atau men-share sesuatu, kita itu berpikir dahulu. Kira-kira apakah itu benar? Kemudian apakah itu baik? Apakah itu bermanfaat untuk kita maupun orang lain? Nah, sekarang gimana cara bijak dalam menggunakan media sosial? Nah, yang pertama,
Gunakan sesuai kebutuhan kalian saja. Nah, yang kedua, jaga sikap dan etika kalian dalam bermedia sosial. Jadi kalian tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak baik. Kalian harus tetap menjaga etika. Yang ketiga, ikuti informasi yang bermanfaat. Jadi kalau yang kurang bermanfaat, silahkan ditinggalkan. Kemudian, hindari akun-akun yang negatif. Yang berikutnya, manfaatkan media sosial semaksimal mungkin sebagai menunjang pendidikan kita, pembelajaran kita. Nah, kemudian jaga privasi, tidak membagikan informasi pribadi ke sembarangan orang. Nah, yang terakhir, periksa kembali sebelum membagikan konten. Nah, itu sangat penting sekali. Seperti tadi, kita harus berpikir dahulu apakah itu benar, apakah itu baik, dan apakah itu bermanfaat untuk kita ataupun orang lain. Nah, itu cara bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, sudah tahukah kamu bijak dalam menggunakan sosial media? Kira-kira sudah tahu belum ya? Nah, let's do it. Nah, sekarang coba kalian mengambil kertas dan alat tulis. Nah, kalau sudah, buat kolom. Dan berikutnya silahkan tulis sebanyak-banyaknya dampak yang kalian rasakan. Nah, sekarang kalau sudah, kalian tulis dampak negatif dan dampak positifnya itu untuk kalian. Nah, kalau sudah, coba kalian hitung dampak mana yang lebih banyak yang kalian rasakan. Nah, saya harap sudah cukup ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Ya, Ibu harap setelah ini kalian bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Ya, baik. Ibu harap sudah cukup. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.